Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansyah. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro. PAI offering saya E30, nomor induk mahasiswa saya 2105 366 15 207. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam bab 9 sebagai ulangan tengah semester pendidikan agama Islam. Yang pertama poin A, sistem ekonomi Islam. 1. Pengertian sistem ekonomi Islam. Pengertiannya ialah kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah sebagai bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar sesuai kondisi lingkungan. Jadi sistem ekonomi Islam itu artinya kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah sebagai bangunan perekonomian atas landasan dasar-dasar sesuai kondisi lingkungan masing-masing. Jadi mempunyai kriteria masing-masing dari kondisi lingkungan. Selanjutnya, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar. Yang poin A, kepemilikan. Kepemilikan manusia bukanlah secara mutlak mengenai terhadap sumber-sumber keekonomian. Segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Allah SWT. Yang poin B, keseimbangan. Keseimbangan punya asas. Yang pertama, kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Yang ketiga, mengenai keadilan. Keadilan bisa juga menjadikan alat pengatur efisiensi dan sebagai pemberantasan pemborosan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Instrumental yang pertama zakat, yang kedua larangan riba, yang ketiga kerjasama, yang keempat jaminan sosial, dan yang kelima peranan negara. 3. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam ini akan ada ditetapkan jenis perdagangan yang boleh sama yang tidak boleh ditransaksikan. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh agama. Jadi kepemilikan individu ini dibatasi oleh agama. Yang ketiga, mengenai sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat kepada individual. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini sangat bersifat individu. Yang keempat yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Jadi pemerintah langsung yang mengatur sistem ekonomi sosialis ini. Saya lanjut. Respon Islam atas transaksi modern. Yang pertama, e-commerce. Dalam pandangan Islam, dalam permasalahan ini fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat atau bermanfaat bagi semua orang. Dalam jual beli juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Rukunnya yang pertama, orang yang bertransaksi. Jadi ada penjual dan pembeli yang saling bertransaksi. Kedua, ijab kabul. Ijab adalah keinginan untuk melakukan transaksi. Dan kabul ialah kerelaan dalam menerima transaksi. Yang ketiga, barang sebagai objek transaksi. Jadi kayak umpama saya membeli pulpen, barang ini sebagai objek transaksi saya. Sedangkan syaratnya ialah tak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Jadi dari penjual dan pembeli ini saling ikhlas atau saling merasa setuju satu sama lain tanpa ada paksaan. Kedua, bunga bank. Bank sendiri mengenai pengertian yaitu badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Bank itu sendiri ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga saat bertransaksi dengan nasabah, sedangkan bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan syariat Islam.
Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, dan sewa. Pada bank syariah ini juga ada pula akad qardoh, ada pembiayaan pada bank perbankan syariah yang berupa transaksi simpan meminjam dalam bentuk utang. Sedangkan hiwalah adalah peralihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rahan adalah penahanan harta kepada milik si peminjam. Jadi kayak sebagai kayak pegadaian gitu. Nah, yang berikutnya wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama ke pihak kedua. Wakafalah itu suatu bentuk perjanjian pemberian penjaminan atau penangguhan. Pada pandangan Islam sendiri mengenai hukum bunga itu riba atau bukan, tentu dalam masalah ini masih ada perbedaan di antara ulama. Menurut Hasan berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda sebagaimana disebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, bunga dalam hutang piutang yang konsumtif itu riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nas'ah. Etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja Islami yang pertama, etos kerja itu sendiri adalah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan. Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Seorang muslim harus memperhatikan etika kerja. Yang pertama menyadari pekerjaan terkait dengan Allah SWT, yang kedua bekerja dengan cara yang halal, ketiga tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah SWT. Berkaitan dengan etos kerja, Allah berfirman, Kul ya qaumi ma'lum ala maka natikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Etos kerja Islami memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras tekun dan kreatif, berkompetisi dan tolong-menolong, objektif atau jujur, disiplin dan atau konsekuen, konsisten dan istiqomah, percaya diri dan kemandirian atau efisien dan hemat. Yang kedua, kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah SWT. Konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah SWT tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 11 bunyinya lahu mu'attabatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfaduhu min amrillah innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min duni min falin ard wal artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti gilirannya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang selain Dia. Jadi dalam Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan terbaik. Menurut Quran surah Al-Tin ayat 4, potensi yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi mulia. Oleh karenanya, setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Muslim yang mentalnya pemerintah dianggap rendah harga dirinya. Sebagai sabda Nabi SAW bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap manusia itu oleh Allah diberikan kemampuan masing-masing untuk mengubah nasibnya. Jadi kita harus
harus berusaha sebaik mungkin dan tak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai sistem ekonomi dan etos kerja serta kemandirian dalam Islam. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang dalam saya menyampaikan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.